value dari etos itu selalu melekat untuk bisa disiplin, mandiri, ya, kemudian bersungguh-sungguh sebaiknya, ya, sebaiknya dan memang harus ya linear S1 dan S2-nya ya. Mungkin saya gagal di situ, ya. Saya gagal di situ karena memang saya akui diri saya itu sangat kurang dalam yang berasal dari background pertanian eh, di apa namanya dijadikan dijadikan konsultan pertanian di sana ya jadi akhirnya itu bisa menjadi produk yang bisa diunggulkan di desa tersebut ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, dimanapun kalian berada. Sekarang kita bertemu lagi dalam rangkaian Edu Action Talk. Dan kali ini spesial banget, yaitu menghadirkan salah satu alumni inspiratif kita untuk menyambut dua dekade Etos. Nah, siapa sih yang kita undang saat ini? Di sini ada Kakak Slam sebagai alumni, gitu ya, Ethos ID. Oke, kita sapa dulu. Halo, Kakak Slam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Kakak Slam kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga Kakak Slam kabar baik juga dengan saya di sini begitu ya. Akhirnya kita bisa bertemu meskipun via Zoom gitu ya, Kak. Ini jauh banget ya kita ya, Makassar sama Bogor gitu. Ini luar Baik. biasa. Nah, sahabat pendidikan, ini sebagai sama saja ya, Kakak Slam ini adalah seorang dosen di Universitas Islam Negeri Makassar, Alauddin. Betul ya, Kak? Ya betul. Oke. Dan sudah berapa lama Kak menjadi dosen? Sejak 2019 Sejak sudah 2019. 4 tahun. Mm-mm. 4 tahun. Berjalan 4 tahun ya, begitu ya. Ini luar biasa Ya. banget sahabat pendidikan. Jadi Kakak Slam ini merupakan salah satu penerima manfaat Ethos ID dulunya, dan saat ini beliau di samping kesibukannya menjadi dosen juga menjadi manajer wilayah Bakti Nusa begitu, dan itu juga adalah salah satu program pendidikan milik Dompet Duafa. Ini keren banget ya. Ternyata Kakak Slam setelah dibina menjadi seorang pemuda kontributif ya, dan Ya. benar-benar kontribusinya diberikan juga langsung gitu ke umat, sekarang menjadi manajer wilayah Bakti Nusa. Oke Kak Aslam, sebenarnya aku sini mau bicara sih, mau ngobrol lah ya. Kita sedikit nostalgia ketika menjadi etoser begitu. Dan pastinya ada banyak hal yang bisa dipetik dari Kak Aslam ketika menjadi etoser ya, seperti apa dari rangkaian pembinaan sampai kemudian dinyatakan lulus dan menjadi seorang alumni. Nah, boleh nggak Kak diceritakan ketika dulu sudah lulus ya menjadi etoser, akhirnya menjadi alumni, bagaimana perjuangan Kak Kaslam kemudian bisa memegang value etos secara sip, mantep untuk jadi bekal Kak Kaslam mencapai cita-cita sekarang jadi dosen. Oke. Bismillah, teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi perkenalkan nama saya Kaslam. Saya alumni Best Studi Ethos. Ya, jadi dulu namanya Best Studi Ethos angkatan 2007. Em, saya berasal dari Kabupaten Pindrang, itu salah satu daerah paling utara dari Provinsi Sulawesi Selatan. Em, saya berasal dari keluarga kurang mampu yang akhirnya mencoba untuk eh, melanjutkan pendidikan eh, ke S1, yaitu di Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah dulu waktu saya menjelang tamat SMA ada sosialisasi beasiswa dari Ethos ya dia ke sekolah-sekolah termasuk mengunjungi sekolah saya dan saya sangat tertarik untuk mendaftar beasiswa itu. Namanya pun sangat unik ya karena Best Studi Ethos ya Ethos kan Betul. itu. Ya, itu apa namanya ya, sebuah istilah yang kalau kita dengar itu berarti bekerja keras dan sebagainya. Saya tertarik untuk mendaftar dan alhamdulillah saya mendaftar
Kemudian eh, yang akhirnya mengikuti rangkaian tes, ya, sampai akhirnya dinyatakan lolos. Dan alhamdulillah saya masuk di Universitas Hasanuddin itu di Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian. Selama mengikuti pembinaan di Ethos, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ya selama di asrama, dan saya termasuk orang yang sangat bersyukur bisa mendapatkan beasiswa yang berasrama, jadi tidak pergaulan bisa dijaga, kemudian bisa mendapatkan juga pembinaan dari asrama. Sebagai anak yang baru menginjakkan kaki di kota Makassar, ya, saya tentu perlu mendapatkan apa namanya ya, pengarahan-pengarahan dari pembina, ya, dalam hal ini adalah pembina etos. Kita diberikan pembinaan yang sangat rutin, ya, kemudian ada pembinaan tekanan, kemudian ada kunjungan-kunjungan tokoh, ya, dan hal yang paling menarik yang menurut saya selama menjalani pembinaan di atas itu adalah pada saat kita pembinaan pagi dan petang, ya, karena sebelum menjalani aktivitas perkuliahan di kampus, ya, itu pembina apa namanya, kita eh, menjalani dulu pembinaan di etos, ya. Jadi sebelum kita menjalani aktivitas rutin sehari-hari di kampus, kita menjalani dulu pembinaan pagi di etos, ya, mulai dari bangun subuh, ya, sholat berjamaah di masjid, ya. Kemudian setelah selesai di masjid, kita kembali ke asrama untuk mengaji bersama, membaca wirid. Kemudian ada kalimat motivasi dari pendamping, ya. Kemudian setelah itu nanti kita menjalani aktivitas kita di kampus. Setelah selesai aktivitas di kampus, kita kembali ke asrama, kemudian ada lagi pembinaan di asrama, ya, kita pergi sholat berjamaah, salat maghrib berjamaah, kemudian kembali lagi aktivitas seperti misalnya membaca Al-Quran bersama-sama, membaca wirid, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Oke, jadi kalau sampai ditangkap itu memang selama kita menjadi etoser begitu ya kak ya, ada penjadwalan yang memang sudah diberikan Ya, betul. oleh fasilitator yang itu membuat kita menjadi disiplin. Ya, Ada jadwal pagi hari gitu ya, pembinaan pagi hari dan juga sore hari, pada akhirnya itu membuat kita untuk stick to schedule kayak, oh iya pagi hari udah harus bangun, kita sholat jamaah bersama-sama gitu kan, terus ada pembinaan, kajian-kajian dan lain sebagainya, udah disiapkan di otak pagi-pagi udah fresh banget, kemudian siap menerima pembelajaran di kampus, kita ya, beraktivitas dan setelah pulang itu masih ada lagi pemantapan materi dari asrama fasilitas yang diberikan oleh FS ID. Itu yang sangat luar biasa ya Kak Aslan, akhirnya membentuk mental-mental ketika sudah menjadi alumni itu terbawa begitu. Betul nggak Kak Aslan? ya, betul sekali ya. Jadi sampai apa namanya bekerja, ya, eh, karena value dari etos itu selalu melekat untuk bisa disiplin, mandiri, ya, kemudian bersungguh-sungguh dalam menjalankan aktivitas, ya. Jadi seperti itu. Ya, sepakat banget kalau memang etos ID ini kemudian bisa mengubah seseorang gitu ya dengan cara kurikulum pembinaan yang diberikan itu menjadi istilahnya tangguh gitu, disiplin, tangguh, oh pokoknya harus sigap gitu ya di setiap kegiatan-kegiatan yang diberikan itu memang luar biasa. Oke, ini keren banget Kak Aslam, menarik ya dari Kak Aslam cerita sebagai anak daerah kemudian merantau ke Makassar kota begitu ya untuk menempuh Ya, S1 dan akhirnya ditempa bersama-sama dengan teman-teman yang lain di asrama begitu bersama-sama. Kalau boleh tahu dulu satu angkatan berapa orang Kak? ya, jadi saya angkatan 2007 itu lumayan banyak ya, dari Makassar kotanya itu ada 20 orang, ya. Jadi ada 20 orang. ya, jadi ada 11 laki-laki,
perempuannya ada 9. Ya, Oke. Ada nggak sih Kakak Slam hal-hal yang kemudian sangat diingat atau memorable banget gitu selama menjadi penerima manfaat etos? iya. Jadi di asrama itu, jadi kan kita dikasih uang saku ya. Jadi dengan Betul. uang saku tersebut, bagaimana kita bisa memanfaatkan supaya bisa cukup untuk bulan selanjutnya, ya. Jadi kami di asrama itu biasa eh, misalnya untuk makan bersama, ya, eh, kami mengumpulkan uang sama-sama ya supaya nanti kita beli misalnya lauk pauk supaya bisa cukup untuk kita makan bersama ya. Juga yang paling ada istilah di etos itu di etos Makassar khususnya itu ada namanya perbaikan gizi ya. Jadi kalau misalnya ini kan kita punya Korwil ya, koordinator wilayah namanya Kak Anwar. Kak Anwar itu secara rutin eh, dia sering mengunjungi asrama kita ya, sering mengunjungi asrama kita, biasa membawa makanan ya, dan hal itu menjadi kesyukuran bagi kita di Etos kalau misalnya datang ke Anwar bawa makanan dan kita makan bersama-sama di situ, dan tentu saja juga diberikan beberapa kalimat-kalimat motivasi untuk kami untuk bisa menjalani aktivitas di kampus. Jadi seperti itu. Oke, jadi aku Hmm. dapat banget ya Kak. Ini poinnya adalah kebersamaan. Itu Ya, emang nggak akan terulang ya. Bareng betul. sama temen-temen gitu kan, bercanda bareng, susah bareng-bareng juga di asrama. Ada masalah dipikul bersama, ada sedikit kebahagiaan kita juga rasakan bersama gitu. Itu Ya, memang nggak tergantikan menurut saya dan akan selalu terkenang sih biasanya menjadi cerita-cerita yang nyaman dibicarakan kalau lagi ketemu gitu ya Kak ya. ya betul. Oke. Oke, Kak Aslam, menginjak nih kayaknya banyak banget sih pastinya hal-hal yang menjadi memorable banget buat Kak Aslam selama menjadi penerima manfaat. Tapi Kak Aslam, sebetulnya aku penasaran banget nih dengan gimana sih ceritanya Kak Aslam kemudian memiliki impian untuk menjadi seorang dosen. Apakah itu memang sudah sejak awal ingin bercita-cita menjadi dosen dan kemudian dibantu juga dipetakan oleh etos atau bagaimana Kak dulu? Boleh diceritain nih. Iya. Jadi begini, itu bagusnya etos karena dia tidak eh, semata-mata memberikan uang saku, ya, tetapi juga dia memberikan yang namanya pembinaan. Dan salah satu pembinaan yang sangat eh, bermanfaat bagi saya, menurut saya itu di tahun-tahun terakhir itu mereka berusaha untuk memberikan semacam arahan bagi kami para etoser untuk bisa membuat karir planning ya, karir plan. Jadi di saat itu em, kami diberi materi tentang karir plan, bagaimana kira-kira nanti ke depannya setelah lulus S1 mau menjadi apa, dan alhamdulillah kami di para etoser itu diminta untuk membuat mapping life plan, dan alhamdulillah eh, sebenarnya saya ada dua plan saya ya eh, untuk karir ini. Yang pertama itu wirausaha, terus yang kedua akademisi ya. Saya mencoba untuk apa namanya menuliskan planning itu di dalam life plan saya ya. Jadi kalau misalnya wirausaha tidak begitu bagus, nanti akan beralih ke akademisi ya. Selama menjalani kuliah, sebenarnya saya juga telah memiliki banyak bisnis dan alhamdulillah jalan hingga saat ini. Eh, dan pada saat eh, ada apa namanya, ada kesempatan ya, setelah selesai lulus dari S1 kan, eh, saya berusaha untuk mencari peluang-peluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan ya,
Dan di planning saya itu ada saya tuliskan ingin menjadi seorang dosen ya. Kemudian eh, juga ingin melanjutkan S2 kemudian menjadi dosen dan seterusnya. Dan ternyata eh, poin poinnya di sini adalah ternyata kalau misalnya kita eh, membuat sebuah rencana ya, kemudian menetapkan target-targetnya, itu nantinya akan menjadi sebuah doa yang akhirnya akan terwujud untuk suatu masa yang akan datang ya. Jadi seperti itu. Oke, saya nangkep banget sih, betul ya Kak ya. Apa yang saat itu kita tuliskan, kemudian itu pasti akan menjadi ucapan di diri kita, Ya, dan secara tidak langsung itu juga menjadi doa gitu ya Kak ya. Dan seluruh ikhtiar-ikhtiar kita akhirnya langkah-langkah menuju ke impian yang kita tulis itu. Itu ya Kak Aslam ya. Ini menarik ya Kak ya. Tadi kan Kakak bilang kalau di etos itu ketika di tahun terakhir ya itu akan diberikan pembinaan terkait perencanaan karir, dan saat itu Kakak Aslam mengisinya sebagai wirausaha dan juga sebagai akademisi begitu ya. ya, Oke, nah ketika Kakak Aslam nih sudah yakin begitu ya dengan dua pilihan tersebut, dan pada akhirnya alhamdulillah begitu ya saat ini sudah menjadi dosen. Dan kalau saya lihat begitu Kak Hasan kan S1 dan S2-nya berbeda gitu ya. S1-nya adalah teknik pertanian. ya, Iya, betul. ya begitu ya Kak ya. Kemudian S2-nya Perencanaan dan perencanaan dan pengembangan wilayah. ya, ya. Oke, berarti sekarang mengajar apa nih Kak? Saya mengajar geografi politik. Yang berhubungan dengan. Jadi saya ditempatkan di Prodi Hubungan Internasional. Nah, kemudian mengajar geografi politik. Oke, boleh nggak Kak diceritakan kenapa kemudian S1 Kakak Slam ini pilihannya A, kemudian S2-nya B, kemudian sekarang menjadi dosen. Nah, Ya, itu gimana Kak? Barangkali ini ya, bisa menjadi pencerahan juga ya Kak ya untuk adik-adik ekoter saat ini yang sedang berkuliah, untuk oh alah ternyata bisa juga kok gitu. Meskipun ketika mungkin tidak benar-benar selini gitu. Ini karena kan temuannya juga cukup unik gitu Kak. ya Boleh betul. diceritakan nih Kak? Ya, jadi sebenarnya ini juga mungkin bisa menjadi contoh yang buruk ya bagi teman-teman yang lain bahwa seharusnya kalau kita mau menjadi dosen itu kita harus pendidikan kita harus linear ya. Ya, S1 dengan S2 harus linear, kemudian nanti mencari yang ditekuni eh, di pendidikan terakhir kita ya supaya nanti kita bisa lebih fokus di situ ya. Nah, eh, saya mengalami beberapa beberapa rintangan. Em, Sebenarnya ya waktu saya selesai dari kuliah ya S1 itu saya mendaftar pemberdayaan pemuda ya. Jadi ada program pemerintah ya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga namanya PSP3 ya. Jadi PSP3 ini kepanjangannya adalah Pemuda Sarjana Penggerak di Perdesaan ya. Sebuah program kerja dari Dirjen Kepemudaan ya Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk para sarjana yang ingin mengabdikan dirinya di desa ya. Jadi pada saat itu saya mendaftar dan alhamdulillah eh, saya diterima dan ditempatkan di pelosok Sumatera Utara ya selama 2 tahun di sana ya. Dari situ kemudian dari tahun 2013 sampai 2015. Kemudian selesai dari program itu, Tegak punya program beasiswa ya untuk pemuda dan saya mencoba untuk mendaftar
selesai dari PS3 itu dan alhamdulillah lolos juga. Kemudian S2-nya itu di Unhas, ya, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Kemudian saya mulai kuliah S2 selama 2 tahun, ya pas. Kemudian selesai magister itu tahun 2018, ya. Nah, kemudian di tahun 2018 itu terbuka peluang untuk daftar CPNS di Kementerian Agama, ada formasi S2, kemudian mencoba untuk mendaftar dan alhamdulillah diterima, ya. Nah, di Kementerian di Kementerian Agama itu, ya, adalah eh, apa namanya, pendidikan terakhir saja, ya. Beda mungkin dengan kampus-kampus yang lain, ya, kampus-kampus negeri yang harus mensyaratkan S1 S2 harus linear, ya. Tapi kalau di Kementerian Agama saya lihat tidak demikian, ya. Yang dilihat adalah eh, ijazah terakhir S2 dan alhamdulillah saya bisa bersaing di situ dan alhamdulillah lolos di situ, ya. Tapi mungkin nanti ke depannya teman-teman mahasiswa, ya, yang ingin menjadi dosen sebaiknya, ya, sebaiknya dan memang harus, ya, linear S1 dan S2-nya, ya. Mungkin ini yang saya alami hanyalah kebetulan, ya, dan kebetulan itu kan akan sangat susah untuk bisa terulang kembali ke depannya, ya. Jadi sekali lagi kepada para pendengar mahasiswa, ya, yang ingin ada cita-cita untuk menjadi dosen, ya, ya, planningkan memang dari awal untuk bisa linear S1 dan S2-nya. Ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau gitu aku udah dapet nih ya secara garis besar penjelasan dari Kakak Aslam gitu. Dan pada akhirnya memang ketika kita menemui peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan dan diiringi dengan kesiapan, itu bisa kita langsung pijakan aja langkah supaya nanti bisa mengerti gitu, langkah selanjutnya kita harus melakukan apa dan pada akhirnya bisa menuntun kita ke hal-hal yang kita inginkan. Jadi jangan ditunda gitu ya Kak ya selama ada kesempatan. Nah, Kakak Aslam, tadi Kakak Aslam banyak bercerita gitu ya dengan pencapaian Kakak Aslam setelah menjadi seorang alumni dan Kakak Aslam juga mendaftar beasiswa-beasiswa yang lain, kegiatan-kegiatan lain, dan sampai pada akhirnya berada di titik saat ini. Ada nggak sih Kak cerita-cerita ketika Kakak Aslam ini mengalami atau menemui kegagalan gitu? Karena saya juga ingin dapat ceritanya, di mana Kakak Aslam menghadapi kegagalan dulu, supaya bisa didengar juga oleh teman-teman KPU. Ya, salah satu kegagalan yang pernah saya alami, ya. eh, jadi selepas S1 itu saya mencoba untuk eh, mendaftar S2 untuk LPDP dan eh, saya gagal di situ, ya. Saya gagal di situ karena memang saya akui diri saya itu sangat kurang dalam skill bahasa Inggris, ya, sangat kurang dalam skill bahasa Inggris sehingga dan LPDP itu mensyaratkan TOEFL, ya. Eh, dan akhirnya saya tidak bisa lolos di LPDP pada saat itu. Tapi itu menjadi eh, apa ya, semacam penyemangat bagi saya, ya, untuk bisa mendapatkan peluang-peluang yang lain, ya. Karena saya yakin masih banyak beasiswa yang lain yang bisa yang tidak mempersyaratkan untuk TOEFL tadi, ya. Dan alhamdulillah yang saya dapatkan itu adalah beasiswa dari Kemenpora yang memang diperuntukkan bagi alumni-alumni S1 yang telah memiliki pengalaman pemberdayaan pemuda, ya, kemudian ataukah kepemimpinan pemuda, pernah menjadi menjadi ketua organisasi kepemudaan dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya mendaftar di beasiswa Kemenpora itu
karena memang sebelumnya sudah mendapatkan pengalaman ya yang di Sumatera Utara tadi itu. Sumatera Utara eh, mendampingi kegiatan-kegiatan pemberdayaan pemuda di sana selama 2 tahun. Ya, jadi lokasi saya di Sumatera Utara itu adalah lokasi yang sangat pelosok ya, jauh dari kota ya. Kemudian em, di sana itu eh, masyarakatnya mayoritas non-Muslim, sehingga saya berusaha untuk bisa bergaul dengan saudara-saudara kita se-Nusantara walaupun berbeda keyakinan. Dan alhamdulillah banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan dari sana, yang itu nantinya menjadi portofolio saya untuk mendapatkan beasiswa dari Kemenpora ini. Seperti Oke, itu. ini menarik banget ya Kak ya. Ternyata ketika Kakak Slam gitu mendaftar di beasiswa yang dibuka oleh Kemenpora itu harus memiliki portofolio pemberdayaan. Dan tadi Kakak Slam juga menjelaskan itu juga didapat dari ketika Kakak Slam mengabdi di Sumatera Utara. Nah, apakah kemudian ketika Kakak Slam itu mengabdi di Sumatera Utara, pastinya juga harus punya pengalaman juga dong sebelumnya terkait pemberdayaan. Nah, sepertinya nih ya, ini juga pasti boleh juga Kakak Sal sedikit menjelaskan gitu di Ethos ID juga punya namanya desa produktif atau dulu mungkin namanya bukan desa produktif Kak. Itu juga Ya, pemberdayaan kan ya. ya. Jadi PM-nya dituntut untuk kemudian bisa mengabdi pada masyarakat dan sama nggak Kak? Namanya masih desa produktif atau punya nama lain dulu ketika zaman Kakak Sal? Oh ya, di zaman saya juga itu namanya kampung produktif ya, kampung Oke. produktif. Boleh diceritakan nggak Kak ketika dulu menjadi PM gimana nih sepak terjangnya ketika mengabdi di program Kampung Produktif ini? Ya, ya. Jadi sebenarnya ya pengalaman yang saya dapatkan dari Etos itu adalah saya aplikasikan untuk yang di Sumatera Utara ya. Jadi pada Wow. saat Iya, jadi pada saat dulu itu kami di Makassar itu di kampung produktif berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial ya yang kita buat ya, yang akhirnya bisa memberikan manfaat kepada etoser dalam hal pengabdian. Ada beberapa kegiatan sosial seperti misalnya mengajar TK-TPA ya. Jadi anak-anak yang di kampung produktif itu kita kumpulkan ya, kemudian rutin setiap akhir pekan ya, pada saat libur kuliah kita ke kampung produktif untuk mengajar mereka untuk mengaji ya. Jadi nama kampungnya itu adalah Kampung Tambasa namanya ya kalau di Makassar. Dia berada di Kecamatan Tamalandria, ya, Kota Makassar. Jadi sebuah perkampungan yang didominasi eh, masyarakatnya itu buruh bangunan, kemudian tukang tukang beca, penjual sayur, ya. Jadi memang kampung itu eh, apa namanya, memang masyarakatnya itu adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah, ya. Jadi banyak program yang kita lakukan di sana, seperti juga misalnya mengadakan sosialisasi yang bekerja sama dengan remaja masjid, ya. Kemudian untuk kesehatan dengan ibu-ibu, eh, dan itu kita laksanakan rutin setiap hari Sabtu, untuk mengisi hari libur kami dengan berkegiatan di kampung produktif. Seperti Oke, itu. ini menarik banget ya Kak. Padahal saya yakin ketika kuliah dulu udah banyak ya aktivitas-aktivitas di samping kegiatan di belajar kampus. Ada kegiatan kemahasiswaan yang lain tentunya dan ini etos juga memfasilitasi para penerimanya untuk kemudian bisa merasakan bagaimana sih mengabdi kepada masyarakat dan saat itu program-programnya juga beraneka ragam ya kayak ada pendidikan yang mengajar ya kemudian kedua juga tadi ada program kesehatan juga melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu gitu ya. Nah, ini pasti seru banget sih bareng teman-teman seangkatan bahkan juga angkatan di atas dan di bawahnya juga ya diajak bersama-sama ya keren banget.
Nah, Kak, tadi aku juga penasaran, boleh nggak, Kak? Lebih diceritakan secara detail ketika Kakak Sol mengabdi di Sumatera Utara. Tadi kan bilang bahwasanya masyarakat mayoritas non-Muslim. Kemudian programnya apa aja sih, Kak, di sana yang dijalankan? Ya, jadi di sana kan adalah daerah pegunungan ya, daerah pegunungan mayoritas penduduknya adalah bertani, kemudian menanam jagung, menanam padi ya. Supaya saya yang berasal dari background pertanian eh, di apa namanya dijadikan dijadikan konsultan pertanian di sana ya jadi eh, ada hal-hal yang dia temui di lapangan misalnya padinya kena penyakit ya jagungnya tidak maksimal hasilnya ya itu dia konsultasikan ke saya dan alhamdulillah kita sama-sama belajar ya meracik misalnya eh, pestisida ya, yang pestisida yang terbuat dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita ya, kemudian berusaha untuk diaplikasikan di kebun atau sawah masyarakat di sana dan masyarakat di sana mendapatkan hal-hal baru dari yang sebelumnya mereka belum terpikirkan. Kemudian yang kedua ada eh, produk ya produk dari desa itu adalah jagung ya yang paling banyak ya karena mereka hanya menanam padi itu pada saat hujan ya tapi kalau misalnya musim kemarau dia menanam jagung. Nah, salah satu jagung yang mereka tanam selama ini dia hanya jual mentah ya setelah dikeringkan ya dia jual mentah untuk dijadikan pakan ternak ya. Nah, kemudian saya kemudian mencoba untuk memberikan edukasi untuk diolah menjadi emping jagung ya. Dan alhamdulillah mereka sangat senang dan akhirnya itu bisa menjadi produk yang bisa diunggulkan di desa tersebut ya. Dan mereka sangat menikmatinya karena memang sangat beda ya dengan produk-produk olahan jagung yang ada selama ini yang mereka buat ya seperti misalnya jagung marning. Jagung marning kalau mau dibandingkan dengan emping jagung yang kami tawarkan tadi jauh lebih enak emping jagung dan mereka sangat senang dan bahkan ada beberapa di antara mereka jadikan sebagai usaha ya jadi seperti itu. Selain Oke. ini juga apa namanya satu hal juga karena di sana kan minoritas Muslim ya otomatis juga anak-anak mereka sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan eh, mengaji seperti misalnya mengaji apa membaca Al-Quran dan sebagainya itu diabdikan juga waktu untuk mereka untuk diajar mengaji gitu. Wow. Dan pengabdian itu selama berapa lama tuh, Kak? 2 tahun ya? Ya 2 tahun kontraknya Dua dua tahun. tahun. Ya. Oke, ini luar biasa banget ya, Kak. Karena tadi Kak Aslam kan menjelaskan ya, dulu ketika di Etos itu juga sudah sering ya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan alhamdulillah itu bisa diterapkan juga ketika di Sumatera Utara itu mengabdi. Kemudian Ya. juga tadi Kak Kasman bilang bahwasanya karena di sana minoritas Muslim ya, Muslim di sana minoritas, alhasil akses untuk mendapatkan pendidikan keagamaan masih cukup sulit dan di situ kehadiran Kak Aslam juga memberikan bantuan terkait hal tersebut dan tentunya ketika menjadi penerima manfaat etos kita juga dibina ya begitu ya akhlak Islam yang dari rumah. Ini keren banget Kak Aslam, ceritanya sangat inspiratif. Apa yang kemudian didapatkan dari pembinaan dan seluruh rangkaian penerima manfaat atas ID bisa dikasihkan setelahnya. Oke Kakak Aslam, last question dari saya kepada Kakak Aslam. Coba nih Kak sampaikan pesan untuk diri Kakak Aslam sendiri. 5 tahun mendatang, Kakak Aslam ingin mengucapkan apa kepada diri Kakak Aslam yang sekarang? Ya, saya sangat bersyukur ya bisa menjadi bagian dari keluarga besar Dompet Duafa ya dengan menjadi
penerima manfaat ya. Eh, saya sangat berharap ke depannya itu bisa juga memberikan kontribusi yang lebih bagi dompet duafa ya, karena dompet duafa ini telah memberi jasanya sangat begitu besar bagi kehidupan saya yang akhirnya bisa menjadi seperti sekarang ini ya, insya Allah. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Aslam, begitu ya. Atas waktunya kita udah sharing banyak banget, dan tadi pesannya juga sampai ya, bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari keluarga besar Dompet Duafa. Nah, sahabat pendidikan, betul podcast kali ini Edu Action Talk bersama salah satu alumni program pendidikan Dompet Duafa didedikasikan untuk menyambut begitu ya momentum 2 dekade ETOS. Tidak terasa saat ini EOS ID sudah masuk di usianya yang ke-20 tahun begitu. Bertepatan nanti di bulan depan ya Kak ya. Gitu. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat, sahabat pendidikan juga bisa terus up to date dengan informasi yang kita berikan, dan tentunya tetap stay tune untuk terus mengikuti di kanal YouTube kami. Oke, Kak Kaslo, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu ya Kak ya. Next time maybe bisa ketemu secara langsung. Terima kasih Kak Aslam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi